apa yang akan dilakukan. Ini salah satu manusia unggul orang yang beriman itu, karena mempunyai goal setting, mempunyai tujuan kemana harus melangkah, bisa membuat prioritas, bisa membedakan penting dan tidak penting, bisa membedakan mendesak dan tidak mendesak, dan seterusnya. Itu ciri yang pertama jika kita ingin menjadi orang yang beruntung, orang yang akan mendapatkan kemenangan adalah berorientasi ke depan, yang visioner. Yang kedua adalah kita perlu mempunyai amilus sholihah. Jadi ciri orang yang akan mendapatkan keberuntungan atau kemenangan adalah menindaklanjuti visi, menindaklanjuti tujuan yang sudah ditetapkan tadi dengan melakukan langkah-langkah yang positif. Amilus sholihah, amal soleh. Amal soleh itu amal yang mendatangkan kebaikan, yang konstruktif, yang kontributif atau yang solutif. Sehingga bagi orang yang beriman, dia akan selalu berusaha untuk mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan tersebut. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak ke depan. Jadi ada sebuah istilah bahwa di dunia ini berlaku hukum kekekalan energi. Energi itu tidak pernah hilang, tapi hanya berubah bentuk. Allah pernah berfirman, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibu minha, wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha." Barang siapa yang mengeluarkan hal-hal atau energi hasanah, kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan persis yang dikeluarkan. Dan barang siapa yang mengeluarkan sayyi'ah, kejelekan, keburukan atau energi negatif, maka dia juga akan mendapatkan energi negatif persis yang dikeluarkan. Nah, ini tentu sebuah pilihan kita. Apakah kita akan memilih pilihan yang baik, yang positif atau tidak? Ada sebuah ungkapan dari orang India menyebutkan bahwa kamu bebas membuat drama, tapi kamu tidak bebas memilih karma. Sebab karma tergantung pada drama yang kamu mainkan. Disitulah sebuah pilihan itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ketika kita memilih jalan tasbih, maka kita akan mendapatkan keberuntungan, dan ketika kita mengotori hati, maka akan mendapatkan hal yang negatif. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Yang selanjutnya yang perlu kita lakukan jika kita ingin mendapatkan keberuntungan atau kita mendapatkan kemenangan adalah kita perlu memperbanyak tawasobil haq. Saling berbagi hal yang baik, yang benar. Al-haq itu bisa dimaknai sebagai sebuah sudut pandang, perspektif, ilmu pengetahuan. Setiap orang mempunyai sudut pandang yang bermacam-macam. Setiap orang mempunyai disiplin ilmu, mempunyai pengetahuan yang berbeda-beda. Ketika melihat satu persoalan, itu bisa jadi kita akan mendapatkan banyak sudut pandang. Semakin kita banyak belajar ke orang lain, memperbanyak pola-pola ilmu, maka semakin banyak ilmu, semakin banyak pengalaman yang kita miliki. Sehingga kita ketika mendapatkan sebuah persoalan atau tantangan, kita tidak mudah putus asa. Karena ketika kita menghadapi jalan buntu, mendesak, tidak jalan keluar, kita tidak hanya bergantung pada kebenaran atau rencana, tapi kita tidak bergeser ke kebenaran. Ketika kita tidak bergeser, kita sudah tidak bergeser, dan ini kita mempunyai antisipasi banyak hal, karena kita mempunyai banyak sudut pandang, banyak perspektif. Yang berikutnya yang keempat, jika kita mendapatkan keberuntungan atau kita mendapatkan keimanan adalah kita memperbanyak tawasul. Kita saling berbagi hal yang berkaitan dengan kesabaran. Di sini mereka kita berbagi pengalaman tentang bagaimana kita menghadapi berbagai persoalan. Bagi yang sudah berhasil melampaui persoalan, kita berhasil, maka ada yang perlu diceritakan, ada perspektif, ada yang sebenarnya, experience pengalaman adalah guru terbaik. Tentu ini bukan berwacana, tetapi sebuah bukti bahwa kita sudah berhasil melampaui, kita sudah mempunyai daya tahan, resiliensi,
menghadapi situasi yang sangat berat sekali. Nah, bagi kita yang perlu belajar dengan orang-orang, dengan siapapun yang sudah pernah mempunyai pengalaman bagaimana menghadapi kehidupan, satu pengalaman dalam menghadapi kehidupan, maka kita akan mendapatkan banyak hari ini, kita akan banyak mendapatkan inspirasi. Nah, bagi yang sering mendapatkan inspirasi tentu kita akan melangkah akan berbeda dengan orang yang tidak pernah mendapatkan pengalaman, tidak terjadi pengalaman. Itu Allah juga tidak akan memberikan masalah di luar batas kemampuan kita. Lain kalau keluar batas kita, Allah tidak akan pernah memberikan beban di luar batas kemampuan setiap orang. Cuma bagaimana kita bisa melihat dari sudut pandang positif? Karena sebenarnya yang di sekitar kita itu netral atau individual. Yang tidak netral adalah cara kita melihat. Jika kita melihat dengan sudut pandang yang positif, maka semuanya akan menjadi positif. Tapi jika kita melihat dengan sudut negatif, semua akan ada. Penyakit COVID beberapa yang lalu itu kalau kita melihat positif sebagai sebuah peluang, sebagai sebuah kesempatan untuk mengakhiri kehidupan orang. Dan buktinya banyak sekali yang berulang dilahirkan. Ada bukan ratusan ribu bahkan jutaan tulisan ilmiah artikel yang lahir dari COVID-19. Ini sebuah peluang dan bagaimana Allah memberikan kesempatan agar kita membaca salah satu ayat tauhid yang diturunkan beberapa waktu yang lalu. Bapak sekalian, hadirin rahimakumullah, puasa yang kita laksanakan selama 1 bulan itu sebenarnya bagian dari kita memperbanyak kualitas diri, menguji 4 hal yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu menguji keimanan kita, menguji juga tentang apakah kita banyak melakukan amalan yang baik, yang positif, tidak hanya puasa tapi semua ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan. Apakah kita memperbanyak sholat ini, memperbanyak belajar? Apakah kita juga selalu berbagi hal-hal yang baik, yang positif dalam kehidupan? Nah, ini adalah 4 hal yang kita sering asah, kita sering lakukan. Maka insya Allah kita tidak termasuk orang yang susah, orang yang sangat rugi, tapi orang yang sangat berusaha. Maka beberapa teman-teman bagian dari latihan kita menguji jiwa, sehingga kita mempunyai kekuatan, kita punya kesabaran, kita punya banyak sudut pandang. Ternyata ada banyak saudara kita yang juga mengalami kelaparan, mengalami kekurangan dan sebagainya. Kita juga memperbanyak amalan yang diberi kesempatan oleh Allah, tidak hanya yang saya dapat amalan tapi lain. Mudah-mudahan setelah Ramadan kita bisa mempertahankan, bukan hanya mempertahankan, tapi juga meningkatkan kualitas diri kita, amalan kita, sehingga apa yang kita cita-citakan, yang kita harapkan di dunia ini dimudahkan dan diberkahi oleh Allah SWT. Sebenarnya kita termasuk orang yang beruntung, orang yang pemenang atau berjurus. Sebuah ungkapan bahwa berjurus dengan takdir dan berjurus dengan tauhid. Para pemenang tidak akan pernah berhenti, dan orang yang berhenti tidak akan pernah mendapatkan kemenangan. Mudah-mudahan ini bagian dari jalan kehidupan kita untuk langsung berdiri, tapi kita melakukan apa yang kita lakukan, maka di situ ada spirit untuk memperbaiki diri sendiri. Bagaimana firman Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzuru ma qadara bihi wa bihi ma ta'malun. Dan arti orang yang berkata adalah selalu melihat masa lalu untuk perbaikan hari esok. Mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah penuh kemenangan di Idul Fitri ini kita benar-benar mendapatkan kualitas diri yang positif, dan akhirnya orang yang kembali kepada pilihan adalah kita merasakan ketenangan, kita merasakan kedamaian, kita merasakan cinta. Kualitas orang yang punya cinta adalah banyak memberi rasa individu, memaafkan. Kita juga mendapatkan banyak ketulusan, kita juga mendapatkan kebahagiaan, dan kita percaya dalam menghadapi diri. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita ajarkan, kita lakukan, untuk digunakan sebagai Allah.
Allahumma